At the end of the day yang menunjuk beliau kan PSSI. Dan satu-satunya instansi yang berhak untuk menunjuk pelatih timnas adalah PSSI. Artinya apa? Ya kita harus dukung. Cukup kuat untuk bisa memegang ruang ganti. Nggak ada yang tahu. Semua pelatih yang ditunjuk itu gambling. Semoga waktu ini juga diberikan. Karena kita tahu berdasarkan sejarah pergantian ketua biasanya pergantian pelatih juga. Target 2030 itu realistis, Coach? Realistis, karena kita nggak bicara Eropa. Kadang gue kalau baca komen-komen itu seolah-olah kita itu tiap 4 tahun ikut Piala Dunia. Makanya lucu untuk gue fans-fans ini yang kardus-kardus ini ya. Takarannya sampai mana, Coach? Ketika fans ini bisa bilang kalau ini pelatih gagal dan juga pelatih sukses. Proses, fans harus percaya dengan proses. Selamat tahun baru buat teman-teman Liputan Sport. Terima kasih buat supportnya sepanjang tahun 2025 dan juga selamat tahun baru juga Coach Justin. Sama-sama. Terima kasih sudah menepati janji mau bahas soal pelatih setelah resmi ditunjuk, Coach. Setelah resmi ditunjuk, betul. Karena kita janjian tuh sebulan lalu ya harusnya. Iya, karena untuk gue nggak ngerti kenapa orang suka berspekulasi gitu loh. A1 lah, A berapa lah, itu gue nggak penting banget gitu loh. Ngerti nggak lo? Karena kalau kita belum deal, anytime itu bisa collapse. Entah masalah keluarga, masalah bonus, masalah apa, semua itu bisa collapse. Jadi buat apa kita berspekulasi kalau belum ada deal, hanya gosip-gosip. Ya tapi rumor-rumor soal timnas ini kan selalu kemakan lah, Coach. Ya, gue nggak butuh viewers untuk gituan, gue nggak butuh engagement untuk gituan. Jadi kalau nonton Just Talk itu benar-benar real, nggak ada spekulasi-spekulasian. Oke, dan ini juga udah real, udah diumumin kemarin, Coach. John Herdman, nama yang sebetulnya tidak berubah sejak lama, akhirnya resmi ditunjuk oleh PSSI. Gue pengen tahu pandangan lu, Coach, soal penunjukan pelatih ini. Ini pelatih yang cocok untuk timnas Indonesia saat ini? Gini, setelah decepsi dengan Piala Dunia, gue rasa banyak orang yang terpukul ya, bukan hanya fans tapi juga pengurus. Jadi gue rasa mereka nggak mau membuat kesalahan yang sama, maka dari itu mereka nggak langsung menunjuk. FIFA Match Day di skip yang bulan Oktober November di skip. Jadi ada sekitar 3 bulanan untuk mencari pelatih baru, which is good gue bilang. Toh next real eventnya itu baru di bulan 2027 Piala Asia. Di bulan Maret friendly, oke? Jadi nggak ada salahnya. Bahkan gue bilang kalau perlu diundur sampai bulan Februari, nggak ada masalah juga. Karena toh mereka nggak bisa kumpulin pemain, ya kan? Yang ada cuman ya ngobrol, komunikasi, perkenalan. Tapi kan lu harus lihat pemain di lapangan, di dalam saat sesi latihan, oke? Dan ini nggak bisa ya, nggak ada yang salah. Memang aturan dari FIFA begitu. Jadi gue berkali-kali bilang take your time, biar PSSI ambil waktunya, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, biar mereka seleksinya lebih bagus. Nah sekarang kan sudah punya Dirtek, penunjukan Kluivert kan belum ada Dirtek, jadi lewat agency, oke? Sekarang ada Dirtek di mana tugasnya salah satu tugas yang penting untuk gue adalah penunjukan pelatih ini. Jadi Alexander Sviers memiliki waktu untuk menseleksi siapa aja, kandidat banyak ya, kalian bisa lihat di IG lah, banyak banget spekulasi ini itu dan lain-lain. Gue dapat bocoran bahwa HTK sama Van Bronckhorst itu terlalu mahal, oke? Make sense untuk gue karena kita harus belajar dari kasus Saudi, di mana Mancini yang sangat mahal, juara Eropa flop juga. Dan banyak sekali kasus pelatih top yang flop juga di Asia. Jadi bukan berarti pelatih top pasti flop, enggak juga. Ini masalah cocok-cocokan. Kita harus realistis juga bahwa kita itu berada di rank 100 plus 122 kalau nggak salah. Nah, pemain kita juga Eropa tier 3, tier 4. Yang main di divisi top kan cuman Jayces, Kevin Dix sama Verdong. Sisanya kan enggak. Maka dari itu kita nggak butuh juga pelatih tier 1, tier 2. Kita butuh pelatih tier 3, tier 4 sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan budget kita. Karena kalau lu datengin tier 1 itu kan levelnya Nagelsmann, Pep,
Klopp, Mourinho itu kan nggak mungkin dapat. Turun sedikit ya levelnya mungkin Van Bronckhorst gitu, nggak mungkin dapat juga, ya kan. Nah turun lagi, turun 3-4 levelnya Hurtman yang nggak dikenal, memang nggak ada yang kenal. Gue pengen tahu siapa yang mengklaim kalau kenal dia banget, itu pengen tahu aja siapa orangnya. Karena ya kita fair aja, nggak ada yang ngikutin timnas Kanada. Tapi yang gue masih ingat, bahkan gue tantang netizen untuk ngecek video-video gue yang lama pas Piala Dunia. Kalau nggak salah gue pernah muji ini Kanada. Bukan dari menang, kan 3 kali kalah. Tapi dari permainannya. Kalau nggak salah kalian itu semua video itu nggak ada yang dihapus, masih ada, jadi kalian tinggal cek. Kalau nggak salah gue pernah puji timnas Kanada ini pas di Piala Dunia karena permainannya. Berani bermain. Oke, bermain bagus tapi kalah kualitas main, akhirnya mereka kalah. But that's okay. Semoga waktu ini juga diberikan. Karena kita tahu berdasarkan sejarah pergantian ketua biasanya pergantian pelatih juga. Ya kan? Dan Eric Thohir itu sampai 2027 kan? 2027. Nah, gua nggak tahu apakah beliau masih mau lanjut atau enggak. Kan gak ada yang tahu. Kalau seandainya ada ketua baru, semoga pelatih diberi kesempatan. Kecuali kalau dia dari sekarang 2020 sampai 2000 bener-bener flop banget lah, nggak belajar dari kesalahan, nggak ini itu, kayak Amorim di MU mah kayak gitu, mau pecat aja langsung, nggak ada gunanya, kepala batu dan lain-lain. Tapi kalau dia seandainya mau adaptasi, mau belajar, mau komunikasi bagus, hubungan dengan pengurus dan pemain bagus, ya nggak ada salahnya kita kasih kesempatan. At the end of the day yang menunjuk beliau kan PSSI. Dan satu-satunya instansi yang berhak untuk menunjuk pelatih timnas adalah PSSI. Seperti menunjuk Kluivert, seperti menunjuk Sintayong, seperti menunjuk Luis Milla. Artinya apa? Ya kita harus dukung. Kita harus dukung. Kalau dia bikin kesalahan setelah berapa match, berapa bulan, kritik nggak ada masalah kok. Cuma jangan nyinyirin, karena kalau kita hantem-hantem terus nggak akan kemana-mana gitu loh. Semua itu proses. Dan gua harap sekarang ya prosesnya benar, karena harusnya tekanan pressure-nya nggak sebesar Peter Kluivert dan kawan-kawan ya. Jadi diberi waktu untuk friendly match di bulan Maret. Kalau seandainya flop oke lah, nggak ada waktu untuk persiapan dan lain-lain. Tapi kalau seandainya langsung tune in dengan pemain, ini kan sebuah plus point. Nah kita lihat kelanjutannya seperti apa. Coach, tapi ketika lu tadi katakan ini pelatih tier 2, tier 3, tier 4 yang lu katakan juga kita bisa ngelihatnya hanya di Wikipedia. Cocok nggak coach untuk timnas Indonesia saat ini? Kebutuhannya sebetulnya apa sih untuk timnas kita? Karena pemain kita juga tier 3, tier 4. Bukan karena uang coach. Salah satu itu, kebetulan uangnya juga terlalu baik dan uang kita juga pas-pasan. Kita gini ya, orang itu sering lupa kita hanya bahas timnas senior-senior. Kita punya U23, kita punya U20, U17 yang juga butuh dana untuk luar negeri, yang butuh trial, yang butuh ini itu, dan PSSI melakukan itu semua loh. Jangan cuma ngeliat PSSI gagal di Piala Dunia, lihat U17 kok nggak dipuji, dan U17 juga trial ke Bulgaria dan lain-lain loh. Terus U23, U20 walaupun gagal di SEA Games, tapi kan proyeksi ke depannya itu pasti ada, itu butuh dana semua. Nggak bisa semua dialokasikan untuk timnas senior. Dan ini kan nama yang tidak sebesar Heitinga, tidak sebesar ya makanya Van Bronckhorst tier 3, tier 4 kan. Betul. Tapi gini coach, sebetulnya apa sih yang membedakan? Karena kan Van Bronckhorst, Heitinga itu kan secara CV mereka lebih banyak di klub. Ya. Sedangkan ini lebih mentereng di timnas ya coach. Betul. Apa yang membedakan coach melatih timnas dan juga melatih klub? Melatih timnas itu waktu persiapan nggak banyak. Jadi pemain itu harus paham, harus gampang untuk switch, untuk adaptasi. Karena lu cuma latihan 2-3 hari, gimana lu mau merubah, nggak bisa. Kalau di klub kan hari ini main jelek, kita evaluasi lagi, berubah lagi, main bagus. Prosesnya week by week ya? Ya, week by week, dan almost every day latihan. Almost every day mereka ketemu. Otomatisnya dapat.
Oke, kliknya dapat, sinerginya dapat. Di timnas kan enggak. Di timnas kan enggak, sama sekali enggak. Setahun paling berapa match sih? Nah, inilah faktor non teknisnya penting. Bahwa pemain sama pelatih harus langsung ngeklik. Ini penting sekali. Karena waktunya nggak banyak. Maka dari itu banyak pelatih yang flop, pelatih top yang flop. Levelnya Jurgen Klinsmann lah, Lippi bahkan. Dan banyak lah. Itu flop semua karena waktunya mereka nggak punya. Salah satu pertimbangan yang lu lihat kenapa Herdman ini ditunjuk adalah soal komunikasi, soal bahasa. Itu mengapa akhirnya PSSI menunjuk pelatih dari Eropa lagi, coach, bukan dari Asia? Karena gue tahu lu maunya kan pelatih dari Jepang kan? Untuk gue sangat masuk akal kalau pelatihan Jepang. Karena tapi ya kembali lagi, gue terakhir baca ada salah satu pemain timnas komen, lupa gue siapa. Dia bilang bahasa komunikasi utama di timnas itu bahasa Inggris. Jadi intinya lu harus kalau mau langsung direct kontak itu harus bisa bahasa Inggris. Nah yang repot Asia itu kan agak sulit untuk bisa bahasa Inggris. Nah kalau pemain timnas sendiri bilang bahasa Inggris ya preferable bahasa Inggris. Itulah kenapa mereka ambil yang bisa bahasa Inggris. Nama Herdman ini kan kalau tadi gue katakan tidak sebesar Kluivert, tidak sebesar yang Van Bronckhorst dan lain-lain. Apakah cocok atau cukup kuat untuk bisa memegang ruang ganti? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Semua pelatih yang ditunjuk itu gambling. Lihat Maresca di Chelsea baru dipecat. Maresca asistennya Pep. Menang ini menang itu pecat juga. Ruben Amorim baru ribut. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu cocok atau tidak. Nah inilah tugasnya Alexander Swiss. Dalam arti semua itu probabilitas. Dia memperbesar probabilitas memperbesar kemungkinan untuk cocok melatih timnas Indonesia dengan berkomunikasi dengan John, oke? Dia punya waktu 3 bulan, jadi gue rasa komunikasi ini sering dijalankan yang kita nggak tahu. Terus Swiss juga komunikasi dengan Exco, dengan ketua, budgetnya segini, ini untuk pasar Indonesia. Untuk pasar Asia lah itu cukup bagus, track recordnya bagus, bukan di klub tapi di timnas, artinya gampang switchnya, oke? Tapi sekali lagi ini cuma di atas kertas. Maka dari itu tolong bikin ini pelatih nyaman. Ini juga ada hubungannya sama fans kita kan. Jangan sekali main jelek lu hantam langsung. Ya lu kebayang nggak kalau lu dari luar tiba-tiba harus ngelatih timnas Zimbabwe atau apa, masuk airport belum apa-apa udah dihantam kiri kanan, ya nggak nyaman lah. Pelatih kan juga manusia. Tapi takarannya sampai mana coach ketika fans ini bisa bilang kalau ini pelatih gagal dan juga pelatih sukses? Proses fans harus percaya dengan proses, jangan cuma lihat hasil. Kalau seandainya kita kalah ya lihat. Lu kemarin nonton Barcelona nggak? Barcelona Spanyol. Barcelona skor berapa? 0-2 Barcelona menang. Harusnya 4-2 Barcelona kalah. Sebesar itu, sebanyak itu peluang yang didapatkan oleh Spanyol dan kipernya Garcia itu lagi luar biasa. Ini sebuah contoh. Jangan cuma lihat hasil. Kita itu cuma lihat hasil. Kalaupun kita kalah, mainnya bagus, lo bisa terima bahwa kedepannya akan lebih bagus lagi. Karena sekali lagi kualitas main kita itu tier 3, tier 4 Eropa. Nggak segampang itu. Mereka butuh waktu untuk bisa menjalankan sistem. Nah ini yang harus kadang gue kalau baca komen-komen itu seolah-olah kita itu tiap 4 tahun ikut Piala Dunia. Seolah-olah kita udah 10 tahun juara dunia. Terus kalau sekali nggak ikut Piala Dunia, wah panik. Padahal ikut aja belum pernah. Berdasarkan apa? Lucu menang AFF aja nggak pernah. Makanya lucu untuk gue fans ini yang kardus-kardus ini ya. Gue percaya mayoritas dari fans timnas, mayoritas kita bicara 80-90% itu waras. Setuju. Paham. Cuman yang keluar-keluar ini yang 5%, yang berapa persen yang keluar-keluar ini yang ngerusak suasana sehingga orang jadi nggak nyaman.
Orang benar-benar jadi nggak nyaman untuk belum lagi kalau rasisnya keluar. Ini itu pemain kita kena, kan udah gila itu. Otaknya di mana itu, ngerti nggak? Kayak mereka pemain kita tetap manusia, pasti bikin kesalahan, pasti itu. Cuman kalau dihantam kayak gitu, gue kalau jadi pemain mikir juga ngapain gue main di timnas kalau gue diperlakukan kayak begitu. Dan kalau bisa kita lihat kan kontraknya 2+2 yang informasi yang gue dapatkan. Dan kemarin ketika konferensi pers Pak Sumarji ketua BTN mengatakan targetnya 2030 coach untuk Piala Dunia. Dengan kualitas pemain kita yang kata lu tier 3 tier 4, pelatih tier 3 tier 4. Target 2030 itu realistis coach? Realistis karena kita nggak bicara Eropa. Kalau pemain level kita mainnya di Eropa nggak realistis. Persaingan di Eropa jauh lebih ketat. Di Asia cukup realistis lah. Bukan pasti ya, cukup realistis dalam arti kita bisa bersaing ke rank 3. Kita kemarin kan dikadalin sama Saudi, harus main di tempat mereka. Dan Kluivert bikin blunder di line up-nya sehingga kalah 3-2, itu pun juga satu penalti yang enggak perlu. Jadi banyak faktor yang tidak menguntungkan kita. Nah, pemain kayak yang senior Pelupesi agak berat lah, umur 32 sekarang kan. Tom 34, 5 tahun lagi 35 masih bisa. Tom masih bisa kalau gue bilang. Iya kan? Dan beberapa apalagi di bawahnya Verdong, Dix dan lain masih bisa semua. Ditambah beberapa pemain baru yang udah matang, yang udah dapat jam terbang. Jadi sangat realistis. Tapi ya tolong kasih, jangan dalam 4 tahun pelatih lu gonta-ganti lagi. Jadi kalau satu orang aja harusnya gue bilang bisa. Jadi kegagalan dan keberhasilan itu dilihat kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030 atau tidak ya coach ya? Itu yang mungkin bisa menjadi evaluasi ketika pelatih ini bisa diganti. Bukan AFF, bukan Piala Asia. Bukan AFF, bukan Piala Asia. Kecuali dikasih 2 tahun Piala Asia penting banget buat PSSI. Kalau Piala penting nggak coach buat lu? Penting untuk mengukur kekuatan kita. Jadi bukan dapat trofi atau apa, nggak penting untuk mengukur kekuatan kita. Kalau seandainya kita di target, contoh aja harus masuk semifinal, sebenarnya di atas kertas bisa aja. Cuman kan lihat drawingnya lagi, ketemu siapa aja. Kalau ketemu lagi berat-berat semua ya susah juga, ngerti nggak? Meskipun tadi lu katakan pelatih ini ketika Kanada di Piala Dunia kan kalah 3 kali, tapi dia membawa Kanada yang lolos ke Piala Dunia setelah 36 tahun absen coach. Ini modal yang cukup untuk kita karena Herman kalau nggak salah juga bilang ada kesamaan antara Indonesia dan juga Kanada dari segi kita bukan budaya sepak bola, kita pasar sepak bola. Apakah ini cocok coach pengalaman ini untuk bisa membawa kita ke Piala Dunia? Pengalaman di timnas itu cocok banget karena dia bukan timnas cowok aja, timnas cewek dia juga pegang, lolos ke Olimpiade juga di sana lumayan perform kalau di Olimpiade. Jadi pengalaman di timnas itu cukup berpengaruh, dia akan bisa gampang atau cepat adaptasi, dia bisa meyakinkan pemainnya. Salah satu job yang berat untuk pelatih timnas adalah mengangkat atau menyulap pemain agar dia bisa cepat adaptasi. Karena nggak ada waktu lagi. Dan harusnya dengan pengalaman dia usianya juga 50 tahun, cukup senior, komunikasinya semoga, public speaking semoga bagus. Berdasarkan CV yang ada ya harusnya cocok. Sebenarnya kalau lu bandingin pelatih Jepang yang tier atas sama ini kan nggak jauh beda juga levelnya, ya kan? Jepang kan udah menurut gue pelatih Jepang itu udah oke, bisa bersaing sama orang Eropa lah. Eropa. Tapi yang Jepang itu kalau Jepang ada bahasa, ada kendala bahasa juga nanti. Bahasa itu yang jadi masalah. Coach, gue jadi penasaran. Ketika kita kemarin gagal, walaupun menurut gue itu prestasi ya sampai peringkat fase keempat itu betul. Kita belum pernah sampai sedekat itu coach. Sebetulnya apa sih yang kurang dari kita coach kemarin? Banyak sih. Kalau lu tanya setelah ini terjadi 3 bulan kemudian kita lihat kita kan udah nggak emosional lagi ya. Kita udah bisa berpikir waras. Sudah bisa menerima lah. Menerima rasional. Ya satu kualitas pemain.
kualitas pelatih juga dan pressure dari masyarakat atau dari media itu nggak mendukung kalau gue bilang. Harusnya nggak dikasih pressure ngerti nggak? Tapi ya it happens. Maka dari itu gue bilang PSSI take your time untuk menunjuk pelatih baru. Belajar dari kesalahan ini. Jangan saya bikin kesalahan berulang-ulang kali yang sama gitu loh. Dan sekali lagi gue sempet ada momen, ada event di dalam sebuah event gue sempet ngobrol lumayan sama Alexander Fritz, setengah jaman gue sempet ngobrol sama Alexander. Dan impression yang gue dapet nggak hanya soal bola, soal lu di Belanda kok lama tinggal di sana, kenapa, terus dia cerita semua. Impression gue terhadap dia itu cukup positif. Maka dari itu sekarang dia ditunjuk sebagai Dirtek, jadi ya gue harap dia melakukan jobnya dengan benar. Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, gue rasa walaupun kita nggak pernah dengar John Hartman ini, gue rasa ini pelatih yang cocok. Karena untuk gue dia levelnya juga level pelatih Jepang. Seperti yang gue pernah, makanya gue bilang gue nggak heran kalau pelatihnya Jepang. Yang akhirnya nih untuk gue selevel. Level Kanada sama Jepang ya nggak jauh beda lah. Jadi secara waktu dari cara pemilihan ini menurut lu udah sesuai standar prosedur yang harus dilakukan. Ya, dan sesuai dengan kapasitas kita soal salary dan lain-lain. Ini harus dipertimbangkan juga. Jadi ini kayak titik temu di antara semua faktor yang ini ya coach ya. Nah ini gue rasa kreditnya untuk ke Alexander Swiss. Ini tugas dia untuk bisa meramu. Karena dan gue yakin esko yang ketok palu itu nggak tahu juga dia siapa. Ya kan? Pandit-pandit ini juga nggak tahu juga dia siapa. Mungkin mereka pernah nonton Kanada seperti yang gue di Piala Dunia di bawah dia yang cukup impresif permainannya. But that's it, itu aja. Kita nggak pernah lihat dalam kualifikasinya seperti apa ini itu. Dan salah satu juga yang menjadi syarat coach kemarin yang gue dengar adalah pelatih ini berkenan untuk tinggal di Indonesia. Ya. Itu kenapa penting coach? Nah itu penting. Yang gue dengar dia juga pegang U23 kan? Ya. Gini, kita ini kan nggak punya filosofi. Salah satu tugas Dirtek adalah menanamkan filosofi baru. Yang tujuannya sebenarnya dengan PK dan kawan-kawan. Makanya Van den Berg pegang U23, Van Kempen pegang U20. Tapi nggak lama kemudian kan bubar semua. Kita mulai dari nol lagi. Nah jadi visinya nggak berubah. Misinya yang berubah kan. Visinya adalah menanamkan filosofi di sepak bola Indonesia. Sekarang John pegang senior sama U23, kenapa dia harus main di sini? Agar dia bisa lebih memantau pemain-pemain muda. Nggak hanya U23, bisa bekerja sama dengan pelatih yang U20, Coach Nova kalau misalnya U20 ya. Coach Nova. Ya, terus U17 dengan pelatih baru mereka bisa bekerja sama. Lu tau di Belanda di KNVB itu Ronald Koeman setahun sekali itu kumpulin semua pelatih. Termasuk pelatih futsal, timnas futsal, termasuk pelatih timnas cewek. Mereka brainstorming bahas filosofinya apa yang harus dipertahankan dan dirubah dan kendalanya seperti apa. Nah ini kedepannya itu harus seperti ini juga, filosofi itu harus sama dari youth sampai senior. Maka dari itu permintaan dari PSSI gue sangat paham. Dan PSSI kan juga belajar. Ada dua pelatih sebelumnya kan nggak tinggal di sini, ya kan? Dan sekarang tinggal di sini. Gue rasa PSSI belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dan sekarang lu harus tinggal di sini. So, harus tinggal di sini dan lu bekerja sama dengan ini untuk menanamkan filosofi baru, dan itulah butuh 4 tahun ke depan itu. Coach, filosofi tadi lu katakan kita nggak punya filosofi, itu kenapa ya coach? Kenapa kita belum punya filosofi sepak bola? Karena gue nggak yakin kita itu benar-benar peduli sama sepak bola ya. Kan gue selalu bilang kursi ketua umum ini kan seksi. Semua orang pengen jadi ketua umum. Bahkan lu harus punya duit banyak untuk jadi ketua umum. Ya kan? Realitanya kan begitu. Tapi kenapa dari dulu sampai sekarang pembinaan diabaikan? Pada saat lu mengabaikan pembinaan, untuk gue lu gak peduli dengan sepak bola.
Lu hanya peduli dengan prestasi instan, nggak jangka panjang. Dan sekarang memang ada EPA. Ini ya dulu-dulu kan nggak ada EPA. Dulu-dulu ada U19 kalau nggak salah. Ya kan? Sempat ada U19. Tapi kan habis itu hilang lagi. Sekarang EPA dari U16. Tapi kan skopnya masih kecil semua. Mainnya satu tim main lawan tim yang sama itu 4 kali. Bukan liga ya? Bukan sistem. Ya setengah liga, setengah itulah turnamen lah. Dalam arti ya di bawah 16 kan gak ada apa-apa. Itulah kenapa gue bikin SSB 6-12 tahun di Depok di lapangan gue. Karena lu harus fokus ke sana. Dan gue gak ngeliat PSSI, belum lihat, bukan tidak belum. Ini EPA is a start, tapi masih jauh pekerjaannya. Idealnya seperti apa coach? Karena lu kan lama tinggal di Belanda kan? Idealnya dari 6-17 tahun, dari Sabang sampai Merauke, dari Agustus sampai bulan Mei, tiap minggu main bola. Level amatir. Dari situ klub pro bisa memetik pemain-pemain yang berbakat. Karena lu hanya bisa maju kalau lu tiap minggu main. Bukan dengan turnamen. Tujuan turnamen cuma satu. Yaitu kalau nggak cari duit, cari piala. Jadi lu halalkan segala dengan piala. Tapi kalau lu tiap minggu bermain, kayak di IPL, di apa, lu belajar. Kalah menang. Berproses, berubah. Belajar. Every week lu bisa belajar. Itulah kenapa gue kurang setuju dengan turnamen. Tapi kalau nggak ada kompetisi, ya nggak apa-apa ada turnamen daripada nggak ada sama sekali. Ya kan? Itulah kenapa kembali lagi ke jawaban ke pertanyaan itu, kenapa kita nggak punya filosofi sampai sekarang. We don't care. Filosofi kita itu nonton bola. Karena kita pasar bola yang besar. Itulah kenapa brand-brand luar tertarik dengan pasar Indonesia, karena orang kita itu konsumtif. Nah itu mereka coba manfaatkan. Bisa switching gak sih coach dari pasar menjadi budaya? Bisa. Switching, untuk men-switch itu kan butuh effort, butuh niat. Kalau lu udah punya niat, lu harus menanamkan, lu harus action. Nah action ini hasilnya baru 20 tahun ke depan. Mau gak kita menanamkan sesuatu untuk 20 tahun ke depan? Sebenarnya SSB itu kan banyak. Cuman kan masih nggak terorganize. Itu kan tugas Asprof, tugas apa yang ujungnya tugas PSSI. Nah ini yang nggak gue lihat. Memang realitanya begitu. Oke. Coach, sorry, balik lagi ke John Herdman. Lu kan bilang ini pelatih bermain atraktif ketika Kanada bermain di Piala Dunia, meskipun kita nggak gitu ngikutin. Gue lupa, kayaknya seinget gue pernah memuji Kanada bermain. Cuman gue lupa apakah itu pelatihnya dia atau yang lain. Tapi kalau tipikal pelatih Inggris coach, tipikal permainan seperti apa sih yang bisa dimainkan? Ya kalau pelatih Inggris mah katro. Ya kita tahu semua lah. Pelatih Inggris itu katro. Sampai timnas Inggris aja ambil pelatih luar. Kebayang gak lo? Iya kan? Lu lihat deh di liganya sendiri. Rank 1 sampai 10 itu berapa pelatih Inggris? Rank 11 sampai 20 berapa pelatih Inggris? Ya, gak ada yang top ya? Gak ada yang top. Ya, tapi dengan majunya teknologi ini kan harusnya mereka berubah juga. Oke. Jadi bukan berarti lu nggak pernah atau nggak punya nama di Inggris bukan berarti lu nggak bisa ngelatih kan. Banyak sekali pelatih yang nggak begitu dikenal di negaranya sendiri, di Eropa, tapi mereka sukses di Asia contoh atau di Afrika. Kan banyak juga. Kalau misalkan kita belum bisa menakar gitu, Herdman bermain seperti apa, tapi kalau kita lihat materi pemain kita coach, dari yang sudah nih kita sudah ngikutin tim ini kan 2-3 tahun ke belakang. Skema apa yang sebetulnya cocok? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ya. Kenapa menurut lu itu cocok? Ya karena kita punya kualitas pemain seperti itu. Itu. Kualitasnya maksudnya kualitas apa yang dimiliki coach? Kualitas yang paling terlihat tuh apa? Yang bisa kita maksimalkan. Karena gue nggak ngelihat, bahkan JIC saya main 4 back sekarang. Rata-rata di belakang main 4 back kan.
Kalau lu paksa main 3 back, bisa-bisa aja. Hasilnya kayak Amorim tahun lalu. Rank 15. Dan sekarang pun masih terseok-seok. Karena lu paksa. Bahkan Amorim pun berubah. Match sebelumnya kan main 4 back. Ya kan? Karena kualitasnya yang lebih cocok main 4 back. Nah sekarang di Timnas Indonesia udah berkali-kali gue bilang. Timnas yang ini itu kan mayoritas starternya diaspora. Betul. Ya kan? Nah, mereka udah biasa, lebih biasa, bukan mereka nggak bisa main 3 back, lebih biasa untuk main 4 back. Sebagai pelatih lebih pas untuk menyesuaikan materi pemain atau pemain yang menyesuaikan skema game pelatih? Kalau kualitas lu kayak Barcelona, Real Madrid, mereka gampang switch. Ini kan enggak. Itulah kenapa MU terseok-seok. Karena kualitas pemainnya enggak sedahsyat itu. Kalau kualitas pemain lu dahsyat, bisa kita hari ini main ini, besok main ini, lusa main ini, bulan depan main ini. Kalau sekarang enggak. Jadi in this case, kasus Indonesia, pelatih harus adaptasi. Kalau seandainya dia main 3 back, gue diem dulu. Tapi gue waspada. Mungkin sukses, mungkin enggak, you never know. Ya kan? Kita lihat aja. Mungkin dia bereksperimen kayak Alonso di Real Madrid. Coba 3 back, coba 4 back, coba 3 back, coba 4 back. Akhirnya main 4 back. Bukan karena 3 back jelek, enggak. Karena kualitasnya. Mana yang lebih pas? Mana yang lebih pas? Leeds. Awal-awal main 4 back, ancur-ancuran. Dirubah 3-5-2. Enggak kalah-kalah. Lawan Liverpool seri, lawan MU seri. Iya kan? Nah ini yang harus pelatih. Tapi itu kan klub, gampang mencoba, bereksperimen. Timnas kan nggak bisa. Jadi dia harus jeli. Dia harus bicara dengan, kalau bisa pelatih-pelatih sebelumnya, kalau bisa cari info sebanyak mungkin. Emang pemain cocok apa sih? Komunikasi dengan pemain-pemainnya. Kalian mau main apa sih? Enaknya di mana? Jadi lu nggak bisa datang, oke, gua hari ini mau main 3 back, gua hari ini main 4 back. Enggak. Karena kualitas kita tier 3, tier 4, ya pelatih harus adaptasi. Bukan sebaliknya. Tapi kalau secara materi pemain menurut lu ya, dengan target kita 2030, Piala Asia 2027, 8 besar nggak usah targetnya. Perlu diaspora lagi nggak coach? Perlu, anytime. Setiap gini. Pertanyaan ini agak menjebak ya, seolah-olah kita nggak punya pemain bagus di lokal. Tapi ini kan pertimbangan semua. Asumsi ada salah satu anak dari siapalah yang itu, yang punya darah Indonesia dari nenek-neneknya yang belum terdeteksi, belum terpantau. Contoh Jason Seld yang main di Sunderland, di loan ke Wolfsburg. Tingginya 195, center back. Bukan orang Indonesia. Pascal Struijk, Leeds, Indo, nggak mau main. Tapi kalau seandainya mereka mau main, masa iya kita tolak? Kan gitu. Dan mereka ada darah Indonesia juga coach. Mereka ada darah Indonesia kok. Masa kita tolak? Nggak bisa kita tolak. Selama pelatihnya mau, PSSI oke, ambil. Tapi kalau pelatih ya begini, PSSI ya nggak usah kita ambil. Gitu aja. Jadi bukan masalah diaspora atau enggak. Bukan masalah kita butuh diaspora atau enggak. Kita butuh pemain bagus. Dan itu entah diaspora, entah lokal, entah dari manapun. We don't care. Quality is number one. Number one. Dan jangan melanggar hukum kayak Malaysia. Nah itu kacau itu. Itu kacau Malaysia itu. Ngerti gak? Dan kita kan gak melakukan itu. Yeah. Jadi so far aman semua kok. Gue kebetulan, ya, sekarang lu bahas ini. Gue itu sempat diinterview di podcastnya Kementerian Hukum. Gue sempat nonton. Ya, Kementerian Hukum. Di situ kita bahas naturalisasi. Off air, mereka menjelaskan prosesnya harus lewat DPR, harus dari menteri dulu, minta persetujuan DPR, terus lempar ke Kementerian Hukum, bla bla bla. Itu mereka menjelaskan semua. Jadi semua itu sah. Semua, tidak ada yang dilanggar aturan undang-undang di Republik Indonesia yang dilanggar dengan proses naturalisasi ini. Beda dengan negara lain. Begitupun aturan FIFA-nya tidak dilanggar juga. Aturan FIFA juga nggak dilanggar. Jadi memang ini prosesnya panjang. Bang Pacul kan sebelumnya Komisi 3. Dia yang ketok palu. Bang Pacul pun cerita sama gue. Lo tau kan gue deket sama Bang Pacul. Yeah. Bang Pacul pun cerita.
Ini harus lewat ini, dan gue bahkan ketemu komisi yang sekarang jadi gubernur bukan wali kota kalau nggak salah, wali kota Semarang, Ibu siapa itu lupa. PDIP ya. Ya, itu anggota Komisi 3 sebelum ini sempat ngobrol juga sama beliau. Jadi semua itu sah, nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang aneh-aneh. Omongannya udah kayak politisi, jangan kaget 2029 jadi caleg. Gue tetap pandit, nggak usah khawatir. Coach, tapi kalau kita ngomongin diaspora ini kan kita tuh berharap dengan tadi ketika kita tidak memiliki filosofi, diaspora ini kan didatangkan karena mereka punya fondasi yang kuat di Eropa. Tapi kita lihat beberapa pemain sekarang berbondong-bondong ke Super League, Coach. Nggak berbondong-bondong lah. Tapi itu kan cuman lumayan banyak loh, Coach. Gini. Kalau lu umur 30 ke atas kayak Tom, itu gue paham. Sisa yang bener-bener punya peluang untuk main di sana kan cuma Reinders. Zijlstra sama itu nggak punya peluang untuk main di sana. Strike lagi. Ya kita fair aja. Mereka is not good enough untuk bisa bersaing di sana. Reinders doang yang bisa. Kalau gue bilang jadi lu nggak worry dengan hal ini. Karena terakhir Justin buktinya, Ragnar, Nathan main di sana semua kok. Karena terakhir katanya Joey Pelupesi mau ke Super League juga, Coach. Joey Pelupesi sudah 32 tahun ini 33 tahun, wajar lah. Emang dia mau berapa tahun lagi sih main di timnas? Wajar lah. Yang bikin gue kaget itu sebenarnya cuma Reinders. Tom setengah kaget lah. Karena gue bilang Tom dengan kualitasnya harusnya masih bisa 1-2 tahun di Eropa. Cuman dia pilih main di Persib ya, itu pilihan pribadi ya. Kita harus terima. Tapi umur 30 juga oke lah, masih bisa diterima. Tapi yang bikin gue kaget tuh Reinders sebenarnya. Reinders ini di Zwolle itu di bench sering main loh. Sering main dia ya. Bukan cadangan abadi, sering main loh. Makanya gue kaget kok dia bisa nggak sabaran mendadak ke sini. Menurut lu kenapa, Coach? Duit. The only reason ya? Ya. Tapi kayaknya dia di Persib happy-happy aja. Ya happy lah, salah satu yang terbaik, duit banyak. Dan dia tuh dipuji karena secara adaptasi itu cepat, Coach. Karena nggak gampang kan bermain di Eropa, tiba-tiba main di Super League dengan orang kayak sering berbeda. lupa, orang Belanda itu nomor 1 soal adaptasi. Oh ya? Ya. Gue waktu kecil, waktu gue SD, itu dibilang kenapa orang Belanda itu bisa semua bahasa. Ratu Belanda waktu itu Beatrix ke Prancis ngomong bahasa Prancis, ke Jerman ngomong bahasa Jerman. Kita dari kecil diajarkan 4 bahasa lu harus bisa. Kenapa kita ini negara kecil. Kalau kita mau keliling dunia, kita harus adaptasi. Jadi orang Belanda itu gampang adaptasi. Kita nggak besar kepala kayak Inggris. Inggris itu yang songong. Pelatih kita Inggris loh, Coach. Iya, enggak, ini kan juga merantau kemana-mana. Iya. Ya kan? Jadi harusnya dia bisa adaptasi juga dengan budaya yang berbeda. Dan orang Belanda itu paling gampang adaptasi. Nah, termasuk Reinders. Mungkin Reinders punya faktor emosional ya, gue nggak tahu. Tapi feeling gue duit itu salah satu faktor. Lu tau nggak Reinders di Persib main di back kiri? Nggak tahu, gue nggak nonton. Dia main di back kiri, Coach. Itu kemarin dijadiin gelandang bertahan dan it works. Bisa kan? Iya bisa. Reinders itu bukan pemain jelek. Ini gue harus argue, mungkin karena dia level Eropa, Coach. Jadi ketika datang ke sini, betul. Level dia di atas rata-rata aja menonjol. Ya. Tapi nggak banyak pemain loh. Lu tahu pemain-pemain Jepang yang main di timnas utama Jepang itu di Eredivisie yang itu cadangan juga loh. Nggak selalu jadi starter. Juga main di NEC. Striker itu kan temennya Verdong tuh. Waktu di NEC. Verdong masih starter. Dia belum tentu jadi starter. Jadi nggak segampang itu. Makanya gue sebenarnya agak kecewa Reinders ke Persib. Ya. Bukan karena Persibnya, orang bilang gue benci Persib, sama sekali enggak. Ya kan? Tapi gue bilang Verdong harusnya masih bisa. Kalau Tom masih oke lah. Joey Tom masih oke lah, 30 ke atas. Reinders masih terlalu muda lah untuk ke Persib. Martin Paes ya di Amerika aja lah dulu. Kalau bisa.
Itu nggak muda-muda amat juga kan. 27 dia. Tapi kiper 27 masih oke lah coach. Kiper masih oke Masih oke 27. 30 lebih masih oke. Kalau dia bisa kan kembali lagi dia dapat kesempatan nggak untuk melanjutkan karirnya di Amerika. Kalau dapat kesempatan ya ngapain ke sini? Kayak si Sandy sama si Shane main di Bangkok. Karena mungkin susah bersaing di Eropa tapi di Bangkoknya pun juga level AFC kan, di Buriram kan. Di Buriram dia? Iya. Peringkat 1 malah sekarang. Iya, exactly. Jadi yang levelnya nggak jelek lah. Mainnya di AFC kok. Jadi oke lah. Oke. Coach, tadi pelatih udah, materi pemain udah. Gue mau nanya soal asisten pelatih coach, karena ini juga disorot. Suka nggak suka akan dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Iya. Hardman bilang hanya akan membawa 2-3 asisten pelatih dan akan menggandeng pelatih-pelatih lokal kita coach. Ini penting coach untuk melibatkan pelatih lokal kita di staf kepelatihan. Pelatih kita itu di Super League aja nggak dapat kesempatan. Satu doang, Malut United. Ya. Terus kalau di Super League mau kapan lagi mereka kasih kesempatan? Nova membuktikan kok pelatih lokal bisa perform. Jadi untuk apa? Jadi untuk jadi asisten, gue bilang sangat isemas harusnya PSSI minta bahwa lu harus ambil pelatih lokal beberapa. Jadi kalau diambil 2-3 tambah 2-3 lagi pelatih lokal, that's okay kan? Nggak ada salahnya kan? Jadi kalau tadi kita bahas soal syarat-syarat yang menjadi kriteria Hardman yang akhirnya ditunjuk, ini artinya PSSI belajar dari kesalahan-kesalahan itu. PSSI belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Karena ini kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan publik yang kemarin ditanyakan ya. Which is good. Dalam gue lebih optimis sekarang karena satu PSSI belajar dari kesalahan. Semoga fansnya juga mau reset lagi ke nol, lupakan yang sudah lewat, fokus ke depannya. Jadi harusnya tanpa tekanan yang berlebihan yang nggak penting, biar pelatih lah bekerja secara dengan tenang apa yang dia inginkan. Kita kan udah ngobrolin sepak bola ini sejak Oktober, ada banyak kejadian di dalam federasi coach. Dinamikanya bergejolak lah kalau kata Bang Pange. Kalau lu ngeliatnya gimana sih coach? Melihat kemarin setelah kita gagal di Piala Dunia, SEA Games kita gagal, di dalam PSSI-nya lu melihat seperti apa sih? Ya gini, kita sebagai pandit ini pasti dengar banyak cerita ya. Banyak cerita yang ya gue gak tahu bener atau enggak kan. Jadi yang gue dengar memang lagi banyak dinamika lah. Oke. Dalam sebuah demokrasi kan beda pendapat itu hal yang biasa. Dan gue tidak tahu sedahsyat apa perbedaan pendapat ini di dalam, tapi yang gue lihat oke-oke aja kok di dalam. Dalam arti masih bisa terbendung, terkontrol, nggak berlebihan lah. Mungkin yang bikin orang kaget mundurnya Pak Sumarji, tapi beliau tetap di BTN, hanya tidak jadi manajer. Jadi beliau pun komit dengan job desk-nya. Jadi selain itu kan nggak ada lagi yang gejolak yang aneh-aneh. Karena kemarin dibacanya ada gejolak karena ada perbedaan statement coach. Itu berkali-kali tuh. Sempat ada soal target emas dan perak. Itu kan menandakan ada sesuatu di dalam yang tidak kompak coach. Betul. Kalau tidak kompak gue setuju. Cuman tidak kompaknya ini kan skalanya sebesar apa? Masih wajar menurut lu? Kadar ketidakkompakan ini masih dalam koridor wajar untuk gue, nggak berlebihan. Jadi kalau gue bilang sih so far so good lah. Tapi mereka semoga belajar juga, jangan cuman bisa saling menyalahkan, turunin ego. Penyakit kita ini kan ego. Turunin ego semua demi kepentingan timnas. Kasih John Hardman ini kesempatan untuk bersaing. Kalau beliau sudah diberi berapa kali kesempatan bikin kesalahan-kesalahan, kita boleh kritik kok. Mengkritik ya, mengkritik untuk membangun, bukan mengkritik untuk menjatuhkan, menghajar. Karena nyinyiran itu akhirnya matters untuk pelatih dan pemain menurut lo? Ada efeknya. Karena gue lihat sekarang karena mereka intinya keluarga juga ya. Parahnya di situ beberapa netizen kardus kita itu ngincernya keluarga juga.
Kan udah insane gitu loh. Hmm. Udah gila, ini cuma sepak bola, come on. Dan semoga yang dialamin oleh pelatih sebelumnya nggak dialamin oleh pelatih ini. Oke, Coach, penutup, gue pengen lu refleksi, Coach, melihat dari point of view seorang coach, timnas kita sepanjang dari Luis Milla, Sintayong, Kluivert, apa pelajaran yang harus tidak kita ulang, Coach, di pelatih kali ini, dan apa hal yang perlu dilanjutkan dari pelatih-pelatih sebelumnya? Yang harus dilakukan oleh pelatih baru berdasarkan pelatih-pelatih sebelumnya adalah bermain sesuai dengan kapasitas kita. Satu. Kedua, yang juga nggak dialamin oleh beberapa pelatih itu kasih mereka waktu. Luis Milla, Peter Kluivert nggak mendapatkan itu. Sintayong itu 4 tahun ya? 4 tahunan. 5 tahun, 4 tahunan. Kasih waktu seperti itulah. Jadi pelatih harus bisa beradaptasi, jangan dipaksa main tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kedua, kasih mereka waktu, kasih John Hartman ini waktu untuk belajar. Terus ketiga, banyak friendly match lawan tim di atas kita, tapi juga away, juga jangan home aja. Walaupun gue paham kenapa home, karena butuh duit kan. Away kan gak dapet duit. Kayaknya sepanjang gue nonton timnas gak ada pernah kita. Gak ada kan, exactly. Ini yang gue sempat sampaikan juga ke Pak Erik. Pak, kita itu butuh friendly away. Tapi gak dapet jawaban yang memuaskan gue. Tapi apa jawaban Coach? Nggak tahu, pokoknya gue udah sampaikan lah. Itu yang penting. Beliau mau gimana kan bukan urus, itu serah beliau. Bahwa itu penting, dan ini semoga ke depan kita akan dapat banyak friendly away. Itu berpengaruh banget terhadap mental pemain. Terus ya tetap kita dukung. Tiga faktor itu sangat penting. Kalau itu semua bisa dijalankan dengan benar, gue rasa kita bisa berprestasi kok. Prestasi menurut lo apa? Patokan prestasi tadi kan gue tanya. Ya kalau lu minta final Piala Asia itu nggak realistis, karena negara kayak Iran, Uzbek, Jepang itu lebih bagus daripada kita. Korea ya Australia. Tapi at least perempat final masih realistis. 8 besar untuk gue realistis, itu harus bisa. Baru pelan-pelan untuk next step Piala Asianya baru mungkin semifinal gitu. Ini juga edukasi sih, maksudnya ketika kita ngeset sebuah prestasi itu nggak cuma trofi, Coach ya. Iya, betul. Nggak cuma trofi. Menurut gue Hartman meloloskan Kanada ke Piala Dunia walaupun di Piala dibantai, itu sebuah prestasi. Itu sebuah prestasi. Kalau kita lolos, ini target kan 8 besar. Kalau kita lolos 4 besar, terus kita kalah, kita dapat trofi nggak? Enggak. Tapi itu sebuah prestasi. Yeah. Masuk lolos 4 besar, sebuah prestasi. Nah ini yang kita harus belajar. AFF wajib juara? Enggak. Oh menurut lu enggak? Enggak. AFF itu untuk uji coba, kasih pemain muda lah. Kalau enggak ke pemain muda kapan? Kalau lu pemain muda hanya bermain lawan U23 doang atau U20 doang, enggak akan berkembang. Yang lu dapat mungkin trofi. U23 harus lawan U18, U28, 30, 27 biar lebih tough. Itulah kalau AFF atau SEA Games bahkan mereka turunkan yang senior, kita turunin yang muda. Karena itu bukan level kita. Level kita Asia. Jadi nggak perlu incer AFF dan ini dan seperti beberapa orang yang bilang, untuk gue nggak perlu. Karena kita harus sadar. Iya dong. Karena Thailand melakukan itu. Thailand di AFF itu pernah iya. Pernah berarti turut dari yang bawah, yang muda itu dinaikkan melawan senior. Iya, harusnya begitu. Gue setuju banget kalau begitu. Biarinlah orang mau ngomong apa, orang-orang yang haus trofi itu terserah mereka ngomong apa. Ini kan semua kembali ke PSSI. Ini kebijakan dari PSSI. Kita ini lagi membangun, lagi belajar, nggak usah bicara trofi dulu. Nanti aja. Kalau kita udah biasakan U23 yang main di AFF lama-lama, nanti kita bisa menang, bisa juara, dan itu ada efeknya. Untuk dari yang muda ke timnas senior, mentalnya sudah siap.
Itulah kenapa Sintayong berhasil tuh. Gue salutnya Sintayong di situ. Potong generasi itu. Potong generasi, berani memainkan yang muda-muda ke timnas senior, dan itu selalu gue puji. Dan itu berhasil ketika diberikan waktu. Pada saat Sintayong dihajar oleh pandit-pandit lainnya, siapa yang dukung dia? Gue kan. Gue selalu dukung potong generasi. Dia kalah, gue selalu dukung dia. Ini udah hal yang benar. Tapi orang mendadak lupa. Oke. Iya kan? Oke. Thank you coach. Thank udah ngobrol. Kita harapkan berarti ini ada FIFA Series di Maret. AFF kita lihat itu jadi uji coba juga sebelum nanti Piala Asia di 2027. Thank you coach. Sehat terus. Thank you coach. Thank you.